Nah, habitat memiliki beberapa tipe, salah satunya adalah tipe perairan air tawar. Tipe perairan air tawar merupakan perairan air yang mudah dan murah untuk didapatkan dan biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Habitat air tawar memiliki ciri-ciri yang pertama, temperatur dan suhu rendah, kadar garam rendah, dan pencahayaan dari matahari kurang. Nah, untuk habitat air tawar sendiri, habitat air tawar ini adalah bagian yang paling penting karena dia bisa digunakan sebagai bahan untuk hidroponik. Perairan air tawar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perairan air yang tidak mengalir atau tenang, biasanya disebut dengan lentik, dan perairan yang mengalir, itu disebut dengan laut. Nah, contoh dari perairan yang tidak mengalir itu seperti danau, rawa, dan kolam. Sedangkan contoh dari perairan yang mengalir yaitu sungai, air terjun. Selanjutnya yaitu pantai Lestari. Pantai Lestari merupakan suatu perairan pantai yang semi tertutup yang memiliki hubungan dengan lautan. Lestari ini terpengaruhi oleh aktivitas pasang surut, dan di dalam habitat lestari ini air laut tercampur dengan air tawar menghasilkan perairan kaya. Contoh itu lestarium dalam muara sungai, teluk di pantai, rawa pasang surut, dan perairan di belakang pantai. Sinambung yaitu apabila suatu habitat mengandung oksigen dan gas CO2 yang siap bercampur dan jelas konstan. Di habitat terrestrial, perairan di belakang pantai daripada di medium air. Yang kedua itu sirkulasi udara yang cepat di seluruh muka bumi berakibat kandungan gas oksigen dan gas CO2 yang siap bercampur dan jelas konstan. Yang ketiga itu tanah merupakan penunjang yang padat udara, bukan penunjang yang menjelajahi populasi dan luas sekali, yang melebihi luas area yang dapat dijelajahi populasi hewan pengaruhnya. Sehingga contoh yang luas sebagai habitat dari populasi yaitu rusa yang berjumlah dunia dengan mudah dapat menyebari area berkondisi baik. Nah, hewan yang penghuninya dengan mudah dapat menyebari area berkondisi baik yang satu ke yang lainnya. Yang ketiga itu habitat yang terisolasi. Habitat yang terisolasi ini merupakan suatu habitat yang mengandung area terkondisi baik yang terbatas luasnya dan letaknya terpisah jauh dari area berkondisi baik yang lain, sehingga hewan-hewan yang tidak dapat menyebar untuk mencapainya, kecuali bila didukung oleh faktor-faktor kebutuhan. Misalnya itu suatu pulau kecil yang dihuni oleh populasi rusa. Jika makan habis, rusa tersebut tidak dapat berpindah ke pulau lain. Jadi pulau kecil tersebut merupakan ketiga itu habitat yang terisolasi. Habitat yang terisolasi ini merupakan suatu habitat yang mengandung area terkondisi baik yang terbatas luasnya dan letaknya terpisah jauh dari area berkondisi baik yang lain, sehingga hewan-hewan yang tidak dapat menyebar untuk mencapainya, kecuali bila didukung oleh faktor-faktor kebutuhan. Misalnya itu suatu pulau kecil yang dihuni oleh populasi rusa. Jika makan habis, rusa tersebut tidak dapat berpindah ke pulau lain. Jadi pulau kecil tersebut merupakan bukan habitat terisolasi bagi suatu populasi burung yang dapat dengan mudah pindah ke pulau lainnya, tetapi lebih cocok disebut habitat yang terputus. Yang namanya relung ekologi. Nah, relung ekologi ini merupakan
suatu konsep yang mengenai keseluruhan persyaratan hidupnya dan interaksi organisme dalam habitatnya. Energi mencakup ruang fisik yang diduduki organisme, peranan fungsionalnya di dalam masyarakatnya, misalnya seperti posisi trofik, serta posisinya itu dalam kondisi lingkungan, tempat tinggalnya, dan keadaan lain dari keberadaannya, itu masih dapat hidup. Seperti burung yang berada di samping, maka burung itu tinggalnya itu di sebuah pohon, di ranting-ranting, maka disitulah burung itu tetap bisa hidup dan mencari energi agar ia bertahan untuk mengikuti pertumbuhannya.